Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Iwan Sunjaya dalam perkuliahan pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini materinya terkait dengan internet dan World Wide Web. Ya. Oh ya, bagaimana kabar Anda? Sehat semua? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat semua. Ya, tetap jaga kesehatan, ya, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur di tengah pandemi seperti ini. Bagaimana? Anda sudah siap? Oke, yang di sana pojokan itu. Yang di sebelah situ bagaimana? Oke, untuk membersihkan waktu, kita mulai saja dan langsung ke slide berikutnya. Oke, baik. Mungkin pada gambar sebelah sini ya. Sebelah sini Anda bisa lihat ya, apa yang Anda temukan ya. What are some services found on the internet? Mungkin di gambar ini ada beberapa halaman atau web page ya, layanan-layanan di internet. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ya betul, itu email, betul email ya. Search engine ya, bagian dari itu search engine juga. File transfer protocol, ya betul. Apa lagi? Streaming ya, YouTube maksud ya Anda YouTube itu streaming ya, kita bisa golongkan ke dalam streaming. Nah, seperti layanan untuk mendownload langsung file transfer protocol itu juga ya. Coba kita akan bahas satu persatu ya, seperti apa itu. Ya, kita mulai dari awal. Mungkin ini agak sedikit klise dan membosankan, tapi ini ya dari urutan atau pijakan awal, yaitu di mana ini sejarah internet. Jadi sebenarnya internet ini project militer awalnya, ya. DOD, Department of Defense, atau kalau di sini Kementerian Pertahanan, ya. Itu yang melakukan ini pertama kali. Dia menggunakan ini untuk ya kepentingan militer. Tetapi lambat laun sesuai perkembangan waktu ya ternyata ini bisa dimanfaatkan, akhirnya di-share ke umum ya untuk keperluan bisnis dan segala macam. Memang rata-rata teknologi itu awalnya biasanya berawal dari teknologi militer. Kalau mungkin yang punya background elektronika pasti tahu itu. Ada komponen-komponen elektronik yang untuk standar militer dan ada untuk standar umum atau standar bisnis. Nah, ini berarti sebenarnya bermula dari militer. Nah, jadi ini proyek ARPANET dari Kementerian Pertahanan Amerika yang sekarang akhirnya kita manfaatkan sebagai teknologi internet yang membuat dan memungkinkan Anda belajar di rumah seperti sekarang ini. Ya. Jadi ini memang dari awalnya teknologi ini berkembang dan mungkin riset dari militer ya. Nah, kalau bisa lihat di gambar sebelah sini, ya, kita bisa melihat bahwa di sini dari mulai tahun 69 yang tadi ARPANET yang proyeknya Kementerian Pertahanan Amerika ya, itu hanya for host node, jadi 4 titik awalnya, itu buat riset sebenarnya ya. Dan tahun 84 ya lebih dari 1000 ya, sampai sekarang mungkin ini walaupun bilangnya today ini mungkin datanya udah lewat ya, udah di atas 350 juta titik-titik, lebih mungkin ini udah 701 miliar sekarang. Penetrasi internet tuh sangat tepat sekali memang ya. Oke, kalau kita melihat di sebelah sini, gambar sebelah sini ya,
cara berkoneksi dengan internet yang sebenarnya sekarang sudah hampir kurang relevan ya. Walaupun sebenarnya pembagian itu tetap ada, tapi mungkin teknologi yang digunakan berbeda. Di sini membedakan antara slow speed teknologi dan high speed connection. Ya. Di awal mula era tahun 2000-an saya sempat merasakan juga ini ya, slow speed teknologi dia pakai dial up ya, yang 0809-nya 4 kali berapa ya, Astinet itu, yang kalau kita mau koneksi harus dial up dulu. Mungkin Anda belum lahir ya, ada yang belum lahir era 2000-an, saya udah mengalami ini. Kemudian ada high speed connection pakai DSL. DSL ya seperti uh, yang IndiHome, Postmedia dan segala macam ya. Mungkin saya tidak sebutkan semua. Itu yang dengan kecepatan yang tinggi. Walaupun saat ini dibilangnya nanti kalau ada itu lemot. Mungkin orang akan tetap bilang akan lemot gitu ya. Padahal mungkin kalau orang yang merasakan teknologi slow speed yang zaman dial up telepon itu ya sekarang lumayan cepat gitu. Ya itulah manusia ya. Pasti akan selalu menginginkan yang lebih baik dan lebih baik. Seperti itu. Jadi sebenarnya sekarang high speed, low speed itu agak lambat. Jadi sekarang mungkin sebenarnya semuanya ke high speed, walaupun kenyataannya high speed yang koneksinya agak lambat juga, ada yang cepat sekali ya. Nanti perubahan definisi speed high speed ini mungkin akan berubah ya. Karena dulu namanya ini udah cepat, tapi sekarang ini kayak gini lambat segini mah ngedownload 100 kbps itu lambat sekarang. Harusnya berapa? 3 Mbps per second gitu misalkan ya. Jadi akan selalu seperti itu. Oke, kita itu slide selanjutnya. Nah, mungkin berbagai macam cara berkoneksi atau bagaimana sebuah sistem internet bekerja ya. Bagaimana caranya mengakses ke internet. Mulai dari ISP, Internet Service Provider ya, baik itu ISP yang regional, daerah tertentu ya, kabupaten, provinsi ya, gitu ya, atau yang secara nasional seperti layanan Telkom gitu ya, karena itu kan jaringan nasional ya, mungkin atau kayak Postmedia yang baru beberapa kota gitu, nah itu sebenarnya, atau IMSN, Wireless Internet Service Provider ya, jadi layanan yang WiFi, add WiFi ya, kita beli token atau vouchernya. IndiHome juga melakukan ini juga ya. Jadi Anda bisa ada di mana akses point WiFi ID gitu ya. Itu bisa Anda manfaatkan. Tentunya yang punya akunnya ya dan yang sudah bayar tentunya. Seperti itu. Itu berbagai macam cara. Atau cara lain yaitu ada yang sekarang banyak mungkin menggunakan ya betul tethering ya. Tethering dengan menggunakan handphone. Ini juga salah satu cara ya. Salah satu cara untuk terkoneksi dengan. Nah, bagaimana sih kemungkinan data itu berjalan ya, data internet itu bagaimana menggunakan misalkan kabel modem connection. Ya, tentunya kalau yang zaman dulu tuh masih pakai kabel connection ya, bukan fiber optik. Sekarang misalnya kabel connectionnya adalah dengan tembaga, itu bisa juga dengan saluran telepon ya. Dulu kan Speedy itu ditumpangkan di jalur komunikasi suara dari sebuah telepon rumah ya. Kemudian internet service provider, penyedia jasa internetnya ya, seperti IndiHome, seperti Postmedia, seperti apa lagi ya, banyak republik gitu ya, seperti itu. Kemudian dia menyalurkan ke berbagai macam daerah ya. Ada yang model seperti dulu pakai ADSL, yaitu kalau Telkom ditumpangkan dengan kabel saluran komunikasi suara telepon biasa. Di situ datanya ditumpangkan, kemudian di rumah sampai sana ada namanya modem.
modulasi dan modulasi. Yang sebelum masuk modem itu ada splitter yang memecah menjadi data untuk internet, data untuk suara. Karena kan tadi ditumpangkan. Itu yang awal dulu. Tapi sekarang kebalik. IndiHome sekarang dengan teknologi fiber optik malah saluran telepon suara itu yang ditumpangkan ke dalam jaringan data internet. Jadi kalau di rumahnya mati seharian pasti teleponnya akan mati sekarang karena dia membutuhkan modem tadi ya kalau di itu perbedaannya. Jadi sekarang kebalikannya justru layanan jaringan datanya dan dengan fiber optik yang IndiHome sekarang misalkan itu justru komunikasi data digital yang digunakan untuk internet. Sementara suara itu numpang. Jadi kalau dulu era-era tahun 2000-an itu atau 2000-an itu terbalik ya. Jadi kalau era tahun 2000-an itu data internet itu numpang di saluran kabel tembaganya saluran telepon. Kalau sekarang kebalikannya. Kurang lebih sih seperti itu perbedaannya. Oke, sekarang mungkin Anda pernah mendengar namanya domain name atau nama domain. Yang sebenarnya ini adalah sebuah versi tulisan daripada Internet Protocol Address atau IP address. Mungkin Anda yang pernah kuliah atau sedang kuliah pengantar jaringan komputer nanti atau sudah mempelajari ini, ada yang namanya IP, Internet Protocol Address ya. Dimana sebenarnya kita tuh sebenarnya mengakses di dalam sebuah browser itu harusnya sebenarnya menggunakan nomor IP address-nya. Misalkan ke Yahoo atau ke Google, Anda ketik 1.1.1.192.16.0 ya. Nah, seperti itu. Anda buka webnya Facebook misalkan 202.401 misalnya seperti itu ya. Bla 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 bla, nah segala macam. Wah, iya betul. Tentu ini repot. Ya, betul Anda. Bilang, wah ini kalau kayak gitu repot, betul, ini repot. Anda kalau mau buka Facebook aja mungkin harus buka dompet atau buka catatan, berapa sih IP-nya ya. Nah, ini yang menerjemahkan atau merubah dari IP address ke nama tulisan tag www.google.com gitu ya. IP address-nya 216.239.3939. Coba Anda mau buka Google aja harus ngetik itu. Belum buka situs yang lain. Betapa Anda harus banyak mengingat-ingat dan tentunya pasti ini akan merepotkan. Oke. Jadi ini fungsinya adalah domain name ya. Nanti ada server yang untuk bertugas untuk melakukan hal ini. Jadi seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya baik. Kita juga mengenal istilah World Wide Web seperti di judul slide saya yang di slide pertama. Ya, sebenarnya itu sebuah kumpulan, a worldwide collection of electronic document. Atau kita sering menyingkatnya World Wide Web itu ujungnya aja yaitu web, ya. Dan tiap-tiap electronic document itu kita sebut namanya web page atau halaman web, ya. Itu mungkin di dalamnya bisa terdapat teks, gambar, suara, video, atau segala sesuatu yang bisa nanti terkoneksi dengan web tersebut. Ya, biasanya sebuah website itu merupakan sebuah kumpulan daripada web-web yang berelasi. Jadi ini bisa nge-link ke web yang lain atau dalam domainnya sendiri. Itu bisa terjadi. Misalkan untuk home atau yang pendaftaran ya, nanti akan masuk ke registrasi dan segala macam. Itu seperti itu contohnya ya. Contohnya seperti itu. Nah, kita tadi sudah melihat atau mendapat penjelasan mengenai web atau World Wide Web ya. Di mana dari kumpulan dokumen elektronik itu yang dipresentasikan atau yang ditampilkan. Nah, kemudian ada yang juga namanya web browser
Web browser itu sebenarnya yaitu suatu program yang memungkinkan Anda itu melihat tadi elektronik dokumen itu yang tadi di World Wide Web. Jadi fungsinya browser itu untuk melihat itu, menampilkan sehingga bisa ditampilkan data-datanya. Yang tentu ada standar untuk penulisan dokumennya. Kalau dalam web pasti standarnya harus menggunakan apa? Ada yang tahu nggak? Ya, kira-kira apa? Ya betul Anda, yaitu dengan menggunakan standar format HTML. Ya, jadi mau nggak mau kalau Anda ingin datanya bisa ditampilkan di internet dan bisa muncul di browser, maka Anda harus menggunakan atau menggunakan pemrograman atau standar bahasa pemrograman web atau yang kita kenal nanti dengan HTML. Ya, mungkin Anda pernah mendapat kuliah atau web design, ya, nanti itu akan bisa dipelajari lebih lanjut di situ. Nah, sekarang waktunya kita coba diskusikan bagaimana sih sebuah web browser ya menampilkan sebuah halaman situs atau homepage kita mengenalnya. Yang pertama adalah browser akan ya kita tentunya harus membuka browser dulu ya. Kemudian browser akan melihat settingan dari sebuah homepage seperti apa, HTTPS kah, HTTP kah, ya kan? Atau ini bisa diakses kah, internal kah, ya, dalam lokal jaringan. Misalkan dalam Anda mengakses situsnya PNJ di kampus PNJ pasti lebih cepat dibandingkan dari luar karena Anda tidak perlu keluar atau internal seperti itu, ya kan? Nah, kemudian step ketiganya ada ya web browser akan berkomunikasi dengan akses provider atau ya akan menemukan memanggil IP address yang Anda ketikkan misal www.google.com ya IP addressnya berapa mentranslatekan tadi kan ya domain name ada domain name. Nah dari situ dia akan meminta merequest ke data ke IP addressnya google.com. Kemudian google.com sebagai penyedia layanan web servernya ya akan memberikan respon ya. Anda merequest, dia akan merespon. Responnya apa ya? Sesuai dengan request Anda, tidak keluar homepage-nya, diketik Google-nya apa, registrasi apa, cari apa, ya seperti itu. Jadi ada request and respon. Ya, kemudian akan tampil di layar web browser Anda seperti apa yang Anda inginkan ya. Oke, selanjutnya kita mengenal dengan namanya web homepage. Maaf ya. Jadi apa sih homepage? Jadi, homepage adalah home ya, halaman home gitu ya. Jadi berarti halaman pertama yang akan ditampilkan oleh sebuah website ya. Biasanya nanti baru dari situ akan terkoneksi atau terlink dengan halaman-halaman web yang lain. Nah, seperti itu. Mungkin penjelasan singkatnya pasti saya rasa Anda cukup mengerti lah. Nah, sekarang mengakses internet itu tidak tidak selalu dengan laptop atau komputer PC dan segala dengan perangkat ya mobile ya cellular phone ya itu juga bisa. Ketika awalnya adalah dulu itu bagaimana ada perbedaan ya WAP services kalau untuk di zaman-zaman yang handphonenya masih monokrom itu mengaksesnya harus menggunakan WAP ya. Tapi sekarang browser-browser juga teknologi web sudah responsif web. Jadi kalau dibuka di tablet seperti apa, di handphone seperti apa, di laptop atau komputer seperti apa. Jadi udah tidak membedakan, oh ini akan harus kalau untuk dibuka di web seperti ini. Nah, seperti dengan teknologi responsif web sebenarnya sudah bisa berjalan di berbagai macam devices, ya seperti itu.
Selain itu, kita juga mengenal istilah download atau mengunduh, yaitu sebuah proses ya, suatu proses komputer menerima informasi, ya, mengambil informasi, menerima ya. Di mana ini tergantung juga ya kecepatan koneksinya ya. Bisa hanya beberapa detik, bisa juga beberapa menit atau beberapa jam ya, atau beberapa hari mungkin ada ya, ketika koneksi internetnya terlalu lambat atau suka dibilangnya lemot gitu ya, maka akan menjengkelkan memang. Ya, selanjutnya adalah URL ya. Apa itu URL? Eh, Kalau di apa namanya apa singkatannya ya, eh, ini adalah memang sebuah ya unique address for a web page. Jadi sebuah alamat yang unik untuk sebuah web page. Ya, unique resources ya. Ini memang jadi setiap web pasti berbeda apa URL-nya. Ya, URL-nya. Unique resources locator ya. URL ini. Coba mungkin Anda di googling ya. Apa URL singkatannya? Sebenarnya singkatan nggak terlalu penting, tapi Anda memerlukan yang penting pemahaman akan ini. Jadi web server biasanya mendeliver web page itu ke komputer Anda karena ada apa namanya requestan ke URL-nya. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, selain itu kita mengenal dengan namanya hyperlink atau mungkin kita sering menyebutnya link ya. Ini sebuah built-in connection ya ke apa web page yang lainnya, yang lainnya. Ya, baik saya misalnya blog saya bisa nge-link ke blog Anda atau blog saya ada link untuk ke PNJ seperti itu. Ya, bisa juga link itu bisa ke dalam satu web yang sama. Tapi halamannya beda maksudnya ya. Halaman homepage terus halaman registrasi atau halaman komentar misalnya. Atau bisa juga ke apa namanya satu halaman web nge-link ke dalam halaman web itu sendiri. Misalkan karena webnya agak panjang scrollnya gitu kan, mungkin nanti kalau scroll terus capek, itu ada suatu link yang klik sebenarnya itu menuju yang paling bawah atau suatu bagian yang di bawahnya ya, dalam satu halaman. Atau juga bisa klik ke dalam satu domain web tersebut tetapi beda halaman. Jadi homepage klik registrasi, kemudian ke halaman registrasi, itu kan udah beda halaman. Tapi domainnya sama misalnya. Ya, PNJ ACID, ada tetap PNJ ACID, tapi yang pertama misalkan home, yang keduanya adalah misalkan penerimaan, penerimaan baru misalnya. Atau memang ngelink ke website yang lain beda domain. Jadi blog saya ke blognya apa ke situsnya PNJ atau ke situsnya kampus yang lain dan segala macam seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, selanjutnya yaitu subject directory. Sebenarnya subject directory adalah sederhana, yaitu sebuah tool untuk mencari dengan dia mengorganize ya kategori-kategori tertentu atau ada lagi di bawahnya subkategori. Nah, sehingga informasinya itu akan terfilter sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kalau Anda belanja, tokonya Anda maunya di Jabodetabek karena nanti ongkos kirimnya misalnya lebih murah. Misalkan seperti itu. Atau harganya, itu kan pencarian itu sebenarnya, ya, pencarian. Tapi sudah terset gitu, ya. Itu sebenarnya subject directory juga, contoh lainnya. Oke, selanjutnya adalah search engine. Di mana search engine adalah sebenarnya sebuah program yang digunakan untuk mencari informasi ya di website ya atau halaman web dengan kita memasukkan kata atau frase tertentu yang itu kita sebut dengan search tag. Jadi contoh search engine adalah Google, Yahoo,
sebenarnya macam-macam, tapi sekarang lebih banyak istilahnya orang langsung familiar dengan Yahoo, dengan Google saja langsung gitu ya. Makanya istilahnya sebutnya di googling sebenarnya bukan itu. Jadi sebenarnya dicari pakai search engine gitu, karena saking populernya Google sebagai search engine, maka orang sampai menamain dengan istilah sebuah pencarian informasi itu dengan istilah di googling gitu ya. Yang sebenarnya itu akibat daripada idiotic search engine dengan Google. Oke, setelah kita bicara tadi dengan search engine dan googling ya, jadi kemudian ada yang namanya hit. Apa sih hit? Ya sebenarnya hit itu ada any website name that is listed as the result of search. Jadi setelah kita googling dapat tuh sebuah informasi webnya. Nah itu namanya satu hit. Biasanya juga yang udah ada hitnya itu linknya itu akan berubah warnanya, yang ya jadi misalkan dari biru jadi abu-abu gitu. Jadi pokoknya berubah, menandakan ini halaman pernah dikunjungi oleh kita. Ya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya dalam dunia internet atau web itu banyak sekali jenis-jenis website. Tapi untuk mempermudah, kita bisa mengkelompokkan lah jadi 12 ya, tipe ya, basicnya ya, dasarnya dari sebuah website. Pertama adalah portal ya. Kedua news ya. Ketiga informational. Keempat business or marketing. Kelima educational. Keenam entertainment. Kemudian ketujuh advokasi. Kedelapan blog. Ke-9 wiki. Ke-10 social network. Ke-11 content agregator. Ke-12-nya terakhir adalah personal blog, atau blog juga termasuk dalam blog personal, seperti itu kurang lebih. Nah, contohnya ini misalkan portal ya. Jadi portal ini sebenarnya website yang menawarkan atau menghadirkan beberapa variasi services ya. Dari salah satunya misalkan email, di situ ada informasi cuaca, lelang, jadi macam-macam lah di situ ya. Olahraga, berita, semua ngumpul. Search engine-nya juga ada, jadi seperti itu. Bisa jadi ini merupakan kumpulan sebenarnya dari beberapa web ya, sebenarnya seperti itu. Ada lagi yaitu news ya, website berita ya. Tentu ini seperti isinya lebih fokus pada berita ya, material berita, keupdateannya, baik berita olahraga, berita politik, keuangan, cuaca, ya semua ya, berita seperti detik.com misalkan, seperti itu ya. Kompas, media-media dulunya cetak jadi punya media online-nya juga, biasanya seperti ini ya. Jadi ini akan, kemudian ada information website, yaitu misalkan itu bisa berisi informasi faktual baik dari sebuah lembaga pemerintah ya, suatu organisasi atau suatu perusahaan ya, seperti itu, kementerian atau lembaga tinggi negara ya, itu masuk juga ke dalam web, information web. Kemudian salah satunya yang lainnya adalah bisnis atau marketing website. Tentu dari namanya ini kita bisa melihat ya, apa sih kegunaan atau tujuan dari web ini. Jadi tentunya untuk bisnis dan marketing ya. Sehingga Anda mungkin bisa di situ membeli, atau paling enggak dia bisa menampilkan produk-produk yang dihasilkan atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ada lagi educational website. Ya, mungkin ini gampang ya. Anda contohnya PNJ-SCD ya, dia atau di situ bisa untuk ruang guru, itu juga masuk ya, berbayar lah itu. Walaupun website pendidikan mungkin itu ada sisi bisnisnya juga ya. Skill academy ya, macam-macam seperti ini contohnya.
Kemudian ada juga yang entertain website, ya di situ ada musik, ada video, ya, ada apa lagi? Eh, situs-situs dari ya, penyedia lagu gitu ya, MP3 dan segala macam itu juga bagian dari jenis ini. Kemudian advokasi web, ya advokasi web itu ya berisi suatu pendapat, ya opini, ide, ya di situ contohnya ya. Kemudian ada lagi blog ya pribadi tadi ya blog. Blog ya biasanya suatu isian dari sebuah apa opini, pendapat ya, kemudian kepribadian dari si penulisnya yang biasanya ya bersifat pribadi. Blog kemudian juga ditambahkan video-video, makanya kita mengenal istilah vlogs ya, blogger ya, vloggers ya, video blog sebenarnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi wiki ya, Wikipedia ya. Ini adalah sebuah kolaborasi website yang memungkinkan atau yang memperbolehkan si user untuk membuat, menambah atau memodifikasi bahkan menghapus sebuah konten lewat web browsernya. Jadi ada sebuah informasi di Wikipedia itu bisa ditambahkan atau bisa di delete. Nanti mungkin ada mekanisme tersendiri ya. Kemudian ada online social network. Ya, ini biasanya untuk mengencourage ya anggotanya untuk biar dia share apa kesenangannya, idenya, fotonya segala macam. Ya, seperti Facebook, IG, Instagram dan segala dan sebagainya. Kemudian konten agregator. Nah, konten agregator ini sebenarnya agak gimana ya kalau di bidang di dunia nyata ini sebuah cuma agen atau broker yang mengorganis ya mengumpulkan web konten jadi satu kemudian membagikannya ke beberapa subscriber dan ini biasanya ada yang berbayar atau ada juga yang gratis ya. Ada juga ya tadi personal website ya ini biasanya ada sesuatu website yang pribadi tapi sebenarnya juga nanti ada kaitannya dengan pencitraan diri atau misalkan yang mau jadi calon wali kota, bupati, presiden dan segala macam dia bisa punya personal website ya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih atau apa sih yang menjadi panduan kita untuk mengevaluasi nilai dari sebuah website. Sebenarnya ada beberapa hal ya, ada beberapa faktor di situ yang bisa menjadi sebuah valuation dari sebuah web ya atau bagaimana sih kita mengevaluasinya, yaitu yang pertama dari sisi afiliasinya ya, kemudian dari audiensnya seperti apa ya, si pengunjungnya seperti apa nih, otoritasnya, konten webnya seperti apa, kemudian dari sisi currency ini berpengaruh juga karena misalnya gini, untuk web kan sebenarnya kita kalau bicara dengan web ya hampir menghilangkan batas-batas negara atau otomatis batas negara berarti batas mata uang, ya kan? Misalkan kita buka website online belanja, kita juga harus menyiapkan dalam bentuk dolarnya berapa gitu kalau harganya itu rupiah. Karena siapa tahu orang luar negeri itu melihat dan mau membeli ya walaupun nanti mungkin proses pengirimannya agak sedikit berbeda. Kemudian dari sisi desain, ya, tampilannya dia seperti apa. Yang terakhir ada objectivity, tujuan dari si website ini untuk apa. Itu juga jadi salah satu faktor untuk mengevaluasi. Oke, saat ini perkembangan teknologi juga tidak lepas dari menuju perkembangan teknologi multimedia juga, ya, di mana dalam web juga kita sekarang sudah diperkaya dengan teknologi multimedia, ya berarti elemen-elemen multimedia di situ muncul, ya. Masih ada yang ingat Anda elemen multimedia apa?
apa? Iya betul, teks, apalagi? Suara, ya suara, audio boleh ya. Video, gambar atau image. Ada lagi satu lagi, apa? Masih ingat? Betul, animasi. Ya, jadi dalam hal ini elemen-elemen itu mungkin akan memperkaya web itu konten dari web. Tapi kita fokus pada gambar saja dulu ya. Jadi nanti ini format-format yang akan bisa masuk ke dalam web. PNG, GIF, PNG biasanya ini lebih digunakan karena lebih kecil ukurannya. JPEG, TIFF atau TIFF ya. Nah, itu kurang lebih. Selain sebenarnya multimedia yang tadi ya, audio, virtual reality juga masuk ke dalam situ ya kan. Terus plugin-plugin yang lain ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang namanya itu stream. Eh, jadi sebenarnya streaming adalah sebuah proses mentransfer audio ya atau video secara kontinu yang tetap mengalir walaupun belum selesai eh, semua data yang harus ditransfer ya. Jadi ini memungkinkan Anda untuk mendengarkan musik sementara sambil Anda juga mendownload. Maksudnya proses downloadnya itu belum sampai 100%. Tetapi yang tadi sudah terdownload datanya itu bisa dinikmati atau digunakan atau didengarkan atau ditonton. Contohnya streaming ya YouTube seperti itu ya. Atau di musik juga ada ya. Zoom gitu ya, seperti itu. Nah, itu salah satu dari streaming. Jadi berbeda dengan download. Kalau download kan sampai 100% dulu baru Anda boleh gunakan. Kalau streaming selama prosesnya. Jadi ini in progress ya, dalam progressnya masih bisa dinikmati atau bisa digunakan. Ya, itu perbedaannya. Oke, baik. Dalam hal ini tadi saya sudah mengatakan bahwa salah satunya selain daripada elemen multimedia adalah virtual reality ya. Nah, ini sebenarnya untuk mungkin di mahasiswa teknik multimedia digital ini akan mempelajari di semester 5 atau 6 ya. Uh, Digunakan komputer untuk menstimulasi real or imagined environment. Jadi seolah-olah kita ada berada di seperti kenyataannya seperti itu, misalkan kita melihat di situ ada pantai dan segala macam, sehingga kita juga merasakan angin-anginnya ataupun suara ombaknya ya, padahal kita tetap di depan laptop atau komputer kita ya. Jadi itu akan appear ya, terlihat tiga dimensinya, kiri kanannya itu akan berubah ya. Nanti mungkin mahasiswa teknik multimedia akan mempelajari hal-hal semacam itu di mata kuliah mixed reality. Nah, jadi nanti tinggal tunggu saatnya lah saja untuk mahasiswa teknik. Selanjutnya yaitu adalah plugin. Jadi sebenarnya plugin itu yang program yang ditambahkan untuk apa? Untuk menambah, memperluas kapabilitas sebuah browser. Jadi sehingga Anda ketika ada klik download itu langsung otomatis ke mana? Ke suatu aplikasi yang Anda pakai, misalnya IDM. Anda udah install IDM. Ketika nge-download ya langsung IDM-nya aktif, browser ke nge-save ke folder default-nya daripada IDM ya, seperti itu. Jadi atau yang lain misalkan YouTube bisa di-download save sebagai MP3. Itu karena ada plugin di browsernya seperti itu ya. Ya, selanjutnya adalah bagaimana sebuah web ya terpublish atau bisa menampil ya. Yang pertama adalah menyiapkan perencanaan websitenya, analisa dan merancangnya website, yang kemudian membuat website ya. Tentunya Anda harus mengerti bahasa HTML minimal, kemudian mendeploynya dan itu sudah terupload, sudah bisa terakses, kemudian tentu harus di maintaining ya, harus di maintain, dirawat. Karena misalkan ada link yang sudah mati, harus Anda cek ya, itu akan mempengaruhi jumlah pengunjung juga kalau kita tidak memaintain.
Nah, selain itu dengan teknologi yang ada sekarang ini memungkinkan berkembangnya e-commerce lewat teknologi web juga. Ya, ini bukan sesuatu yang hal simple untuk eh, electronic commerce ya. Jadi transaksi bisnis ya itu dimungkinkan lewat internet. Ya, ada yang business to customer, ada customer to customer, ada yang business to business. Ya, itu nanti akan mungkin di apa dipelajari ya lebih lanjut. Business to customer biasanya contohnya adalah sebuah provider ya yang memberikan layanan. Contohnya adalah misalnya layanan perangkat komputer penjualan Bineka. Nah, itu contohnya adalah business to customer. Ada lagi customer to customer. Contohnya apa? Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Ini adalah customer to customer. Ya, selanjutnya adalah B2B, business to business. Yang ini mungkin tidak terasa oleh Anda karena Anda bukan pelaku dalam business to businessnya. Misalkan begini, suatu perusahaan dengan perusahaan lain, misalkan apa ya, Toyota Astra. Toyota Astra untuk membuat suatu pabrikasi mobil, ya, apakah dia membuat semua bagian atau part dari sebuah mobil? Menurut Anda seperti apa? Membuat semua? Tidak. Ya, betul. Sebenarnya tidak. Contohnya adalah misalkan dalam membuat Toyota Innova, misalnya. Apakah si Toyota Astra itu yang di Sunter atau yang di Kerawang itu membuat ban? Tentu tidak. Dia akan memesan ke Goodyear, Intirum, Dunlop, ya, pabrik ban, ya. Dia tidak akan membuat itu. Artinya apa? Dia memesan pasti ban. Kalau dia memproduksi 100 unit Innova, kira-kira berapa yang harus dia pesan? Ayo kira 100 unit mobil memproduksi. Berapa ban yang harus dipesan? Ada yang tahu? 400. Berapa? 400. Wah, ini gawat ini kalau bilang 400. Ya. Kalau saya akan memesan 500. Ya. Karena satu mobil itu ada 4 ban dan 1 ban serep. Jadi yang menjauh 400 itu berarti kalau bawa mobil tidak pernah pakai ban serep. Sangat berbahaya dan beresiko. Ya, jadi dia akan memesan 500. Nah, pemesanan ini nanti ordernya transaksinya itu lewat internet. Jadi ada proses pembelian juga, tapi bisnis to bisnis bukan ke customer retail. Nah, ini yang namanya bisnis to bisnis ya. Ya, layanan lainnya adalah email ya. Email ya. Jadi eh, seperti Anda yang tahu ya, ini buat pertukaran pesan ya atau file lewat jaringan komputer. Nah, seperti hal yang layaknya surat menyurat. Ada lampirannya juga, attachment ya seperti itu. Mungkin Anda nggak usah dijelasin lebih lanjut lah. Ini sudah Oke, selanjutnya yaitu FTP atau File Transfer Protocol. Ya, ini sebuah standar dalam internet ya di mana Anda bisa memungkinkan Anda untuk mengupload atau mendownload file secara langsung. Ya, ya seperti kalau kita ngedownload, bedanya kalau dari link kan biasanya muncul lah, tapi kalau dari FTP ini langsung dari klik link langsung dapat. Ya, mungkin ada bukan HTTP lagi di atasnya, tapi FTP layanan untuk berbagi file ya. Banyak sih sebenarnya kayak gini ya. Saya cuma tidak sebutkan karena nanti takut mengendorse ya salah satu. Karena terlalu banyak ini sebenarnya. Dia mengupload ke satu nanti di share ya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah newsgroup and message board ya. Newsgroup adalah di mana online area di mana user dapat berdiskusi ya. Ya sebenarnya seperti ini forum ya, kayak Kaskus dan sebagainya ya. Atau message board, di pop group discussion. Atau sekarang juga selain ini contohnya lain mailing list. Di situ untuk bisa berdiskusi, bisa sharing file dan segala macam. Ya, itu bagian daripada sebenarnya newsgroup dan message board. Ya. Baik, selanjutnya yaitu chat.
ya. Ini adalah real time conversation ya, chat itu langsung. Ada chat roomnya yang per grup, ada yang pribadi ya, atau kita suka mengenalnya japri gitu ya, jaringan pribadi ya, private message ya. Itu juga bisa digunakan, contohnya ya WhatsApp ya, WhatsApp juga bisa dalam bentuk web, itu karena ada layanan dari internetnya sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah internet telephony, yang sebenarnya ini kita sebenarnya udah melaksanakan ya, enable user to speak to other user over the internet. Banyak sih ini sebenarnya ya. Dulu adanya VoIP ya, sekarang VoIP sudah tidak terlalu aneh sebenarnya. Kalau bicara VoIP ya, Anda pakai WA call itu sudah VoIP, karena beda negara udah nggak ada sekarang SLJJ, SLI itu nggak ada kan, dengan seperti itu. Layanan seperti itu yang dulu SLI kalau ini interlokal, kalau antar negara SLI bayaran lebih. Sekarang dengan WhatsApp call, karena malah video ya bisa kelihatan, malah itu sudah terjadi gitu ya. Jadi sudah nggak ada. Oke, kita tadi setelah panjang lebar mendiskusikan masalah World Wide Web dan teknologi internet. Tentu sebenarnya ini juga selain kita banyak manfaatnya, dampak-dampak positifnya, sudah tumbuh juga dampak-dampak negatifnya. Ya, misalkan ujaran kebencian, berita hoax dan segala macam, itu semua gara-gara adanya internet. Nah, di sini perlu adanya net etika bahasa Indonesianya. Apa itu net etiquette, atau dalam bahasa Indonesia mungkin kita lebih sebut etika berinternet ya. Ya, itu sebuah kode ya, atau sebuah aturan, code of acceptable behavior user should follow while on the internet. Jadi ini bagaimana aturan yang bisa diterima ya, perilaku-perilaku yang bisa diterima oleh semua pengguna ketika mereka menggunakan internet ya. Jadi ada golden rules-nya, itu ya, treat other as you would like them or treat you. Ya, ini maksudnya apa? Jadi ini bisa juga kalau Anda ancaman ya untuk yang lain, sebagaimana juga Anda bisa diancam oleh orang lain. Jadi intinya begini, kalau Anda tidak mau sesuatu yang menimpa Anda gitu ya, sesuatu yang menyakitkan Anda misalkan, atau seperti ujaran kebencian segala macam ya, Anda jangan melakukan hal-hal semacam itu juga gitu. Saling menghormati dan beretika dalam berinternet, sehingga terutama di sosial media ini ya. Nah, ini penting sekali. Baik, sepertinya bahasan kita mungkin untuk kali ini bisa kita cukupkan. Selamat menjalankan aktivitas perkuliahan yang lain, kemudian selamat juga mempelajari materi-materi yang ini dari video pembelajaran ini, dari video perkuliahan ini, dan jangan lupa setelah ini tugas yang Anda harus kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.